Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litsa Nairul Fauziah, NIM T2018-4018 dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang silabus. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan pengertian silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, dan prinsip-prinsip silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Yang C, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Sistematis merupakan komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan humanistik, dan psikomotorik, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua dan ketiga oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Di sini saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Saya di sini akan membahas tentang komponen dalam silabus dan format penulisan. Secara garis besar, silabus itu mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hubungan logis antara berbagai komponen dalam silabus itu dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai sebuah standar kompetensi kelulusan. Berikut adalah komponen-komponen. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah. Nah, identitas sekolah itu memuat nama, satuan pendidikan, dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Kompetensi inti itu merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah KD atau kompetensi dasar. Nah, itu merupakan kemampuan spesifik yang mencakup yang sikap atau yang terkait muatan atau mata pelajaran.
Yang kelima itu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadikan acuan penilaian mata pelajaran. Nah, yang keenam itu materi pokok. Materi pokok itu materi yang paling utama atau materi inti yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan juga ditulis dalam butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ditulis di indikator itu dengan sesuai dengan pencapaian apa yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan selanjutnya penilaian. Nah, penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran dan harus struktur. Nah, biar apa dialokasi waktu? Nah, itu biar terarah gitu. Itu dalam bentuk 1 semester atau 1 tahun gitu. Terus yang selanjutnya terakhir sumber belajar. Nah, dari mana informasi itu diperoleh? Contohnya dapat dari buku, sumber belajarnya dapat dari media cetak dan elektronik gitu, atau pengalaman langsung terjun ke alam sekitar gitu. Terus rencana format penulisan RPP ini, yang pertama di awal sendiri itu sekolah, terus mata pelajaran, terus biasanya kelas gitu, terus materi pokok dan alokasi waktu itu berapa gitu, dalam pertemuan berapa, terus selama berapa gitu, maksudnya di target itu waktunya berapa. Habis itu di bawahnya itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi itu nanti ada poin-poinnya apa saja yang harus ingin dicapai. Terus ada kompetensi dasar juga dan indikator pencapaian. Terus habis itu tujuan pembelajaran. Nah, di situ tujuan pembelajaran itu biar terarah apa maksud dari pembelajaran tersebut gitu. Terus yang selanjutnya materi pembelajaran apa saja yang akan dibahas selama tatap muka tersebut, materinya apa saja. Terus media, jika menggunakan media apa saja, media game atau media maksudnya media alat seperti media gambar atau teka-teki, atau media cetak dinyalakan video atau apa gitu, media. Terus habis itu sumber belajar tadi, di bawahnya sumber belajar dapat dari mana, terus langkah-langkah pembelajaran. Nah, habis itu yang di bawah lagi itu ada tulisannya pertemuan pertama itu kegiatan awal ngapain aja gitu, pokok ada itu. Terus habis itu penilaian. Nah, teknik penilaiannya itu sikapnya itu gimana, spiritualnya, terus sosial. Terus selanjutnya instrumen penelitian. Instrumennya itu siapa saja? Yang pertama mengetahui, di bawahnya tuh kepala sekolah. Terus yang di sebelah sininya itu biasanya guru mata pelajaran gitu. Nah, itu ada di makalah, dapat dilihat sendiri ya teman-teman, disesuai kok di makalah. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara praktek, cara membuat silabus. Yang pertama, perhatikan komponen silabus. Nah, pada format silabus terdapat 8 komponen yang harus diisi. Nah, ke-8 komponen tersebut adalah mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok ataupun pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator atau penanda pencapaian kompetensi dasar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, selanjutnya yang kedua, petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini merupakan langkah pertama dalam membuat silabus. Standar kompetensi adalah seperangkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik sebagai hasil belajarnya. Sedangkan kompetensi dasar adalah rincian dari standar kompetensi, berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga adalah pilih dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, dalam menentukan materi pembelajaran ada beberapa yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama itu potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang selanjutnya kebermanfaatan bagi siswa atau peserta didik tersebut. Yang selanjutnya struktur keilmuan. Selanjutnya aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Selanjutnya relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yakni alokasi waktu. Nah, tahap selanjutnya yakni merancang kegiatan pembelajaran. Buatlah kegiatan pembelajaran semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Bapak atau ibu guru ataupun dosen dapat mencari referensi untuk metode kegiatan pembelajaran unik dan menarik lewat berbagai sumber, entah YouTube, Googling, ataupun sumber-sumber yang lain. Selanjutnya tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Indikator tersebut dapat mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Selanjutnya, tentukanlah jenis penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengkaji keterampilan kompetensi dasar dan indikator oleh peserta didik. Alat penilaian dapat menggunakan tes tertulis, tes lisan, proyek, ataupun project, dan sebagainya. Sebaiknya alat penilaian yang digunakan betul-betul menguji pemahaman peserta didik, bukan sekedar hafalan ataupun hanya sebagai tuntutan dari tugas. Selanjutnya alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Nah, alokasi waktu yang dicantumkan pada silabus adalah perkiraan waktu rata-rata bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Saat menentukan, yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan, keluasan, dan tingkat kepentingan materi. Jangan lupa juga mengalokasikan waktu untuk tes atau ulangan, remedial, dan cadangan. Yang terakhir yakni tentukan sumber belajar yang akan digunakan. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar tidak harus berupa buku, tetapi bisa juga website, video, dan sebagainya. Gunakan sumber belajar yang bervariatif agar peserta didik tidak merasa bosan ataupun jenuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.